Bukit Tinggi, Rotterdam, lewat Betawi. Untuk negeriku, sebuah autobiografi Muhammad Hatta. Bab 3, melanjutkan sekolah ke Betawi. Bagian ke-8, Haji Agus Salim dan Bahder Johan. Kira-kira pada pertengahan Februari 1920, aku masih ingat pada saat bulan purnama, kami bertiga, Amir, Bahder Johan, dan aku, datang ke rumah Haji Agus Salim. Waktu kami sampai di sana pada jam yang ditentukan, sudah ada beberapa orang pemuda lainnya. Lalu aku bertanya kepada Amir, apakah beliau lupa akan menerima kita dalam pertemuan ini? Ah, tidak, jawab Amir. Itu sudah kebiasaan baginya, kecuali kalau ada pembicaraan yang tidak boleh diketahui orang lain. Ia selalu dikerumuni oleh orang muda-muda. Pemuda gemar sekali menanyakan ini dan itu kepada beliau, dan tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Sebelum kami sempat mengucapkan salam, Haji Agus Salim telah memberi salam terlebih dahulu dengan mengatakan, "Selamat malam, selamat datang di sini. Apa kabar?" Ia berdiri dari kursinya dan berjalan menuju kami yang baru berada di tengah pintu. Ia mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan kami seorang demi seorang. Alangkah pandai ia beramah tamah yang keluar dari hati, tidak dibuat-buat. Sikap itu tersurat bagi seorang pemimpin. Di waktu itu, Haji Agus Salim baru berumur 30 tahun. Ia mulai aktif dalam gerakan Serikat Islam dan Serikat Kerja. "Ini Hatta," kata Amir kepadanya. "Bahder Johan, you sudah kenal." Di masa kaum intelek Indonesia dalam pergaulan masih memakai bahasa Belanda. Sesudah itu kami diperkenalkan kepada yang lain, yang hampir semua sudah kukenal dan kami dipersilahkan duduk. Baru saja kami duduk, sudah datang seorang pelayan membawakan teh dan kue-kue. Maka mulailah kami bercakap-cakap. Mula-mula tentang wujud kedatangan kami yang segera disusul dengan berbagai pertanyaan tentang soal-soal masyarakat. Yang banyak bicara pada malam itu ialah Haji Agus Salim. Kami kebanyakan mendengarkan, kecuali kalau ada pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kepada aku ditanyakannya, buku apakah yang dipakai PHS untuk belajar ekonomi? Ku jawab, buku Baumherr Eigenmann. Aku tambahkan pula bahwa aku mendapat buku lain dari pamanku Ayub Rais, buku Pearson, 2 jilid. Kapan aku dapat mempelajari buku yang setebal itu sampai tamat? Tidak mungkin selama aku masih belajar di PHS. Tetapi aku sudah mulai membaca 2 bagian dalam buku itu dengan asyik, yaitu uraian yang mengenai teori Ricardo tentang bunga tanah dan teori Malthus tentang perkembangan penduduk. Selain daripada itu, aku memperoleh pula dari Mr. Quack De Socialisten 6 jilid. Sekarang aku lagi membaca sebagian dari uraiannya tentang Ferdinand Lassalle. Itu menarik sekali. Kemudian di masa libur besar akan aku habiskan membaca uraiannya itu tentang Lassalle. Kalau begitu, engkau sudah lebih jauh mempelajari ekonomi dari teman-temanmu di sekolah yang sekelas dengan engkau, kata Haji Agus Salim. Dalam waktu 7 bulan, kamu sekolah barangkali belum sampai mempelajari 1/4 bagian dari buku itu. Aku baru membaca dari buku Pearson dan Quack, jawabku. Belum lagi mempelajarinya. Memang, membaca dan mempelajari ada lain, kata Haji Agus Salim. Tetapi, tidak ada bacaan yang hilang dari kepala sama sekali. Banyak juga yang tersangkut pada otak yang kemudian dapat menjadi dasar pembacaan dan pelajaran terus dalam masalah hidup. Banyak membaca, itulah jalan yang baik untuk menambah pengetahuan dan mengasah kecerdasan. Di luar sekolah, tidak sedikit pelajaran yang dapat diperoleh jadi pembantu penyumbang yang dipelajari di sekolah. Berhubung dengan hal menambah pengetahuan di luar sekolah itu, aku ceritakan kepada Haji Agus Salim bahwa dalam waktu libur bulan September dan pada libur Natal yang lalu aku saban hari pergi ke kantor Ayub Rais melihat praktik dagang spekulasi yang menjual beli barang hutan lada dengan berjangka penyerahan 3 bulan. Tetapi barangnya tak pernah diserahkan pada waktunya, hanya selisih harga yang diperhitungkan. Dengan begitu, orang yang tidak banyak mempunyai kapital dapat menjual dan membeli barang sampai harga 100.000 gulden tiap hari. Hari ini bisa beruntung 20.000 dengan begitu saja, dan besok bisa rugi kira-kira sebanyak itu pula.
Menurut pendapatku semacam itu tidak sehat. Sayang orang kita juga ikut-ikutan dalam dagang spekulasi semacam itu, yang tidak sedikit risikonya. Ya, kata Haji Agus Salim, itu adalah praktik dagang dalam kapitalisme. Kapitalisme yang telah berkuasa di sini, dan orang-orang kita yang mengerjakan dagang mau tak mau masuk dalam arusnya, atau menjadi budak kapitalisme, melakukan barang-barang mereka atau memberikan barang-barang untuk mereka yang mereka sendiri menentukan harga dengan syarat-syarat lainnya. Rais masuk ke dalam kapitalisme yang dibawa oleh bangsa asing kemari dan menceburkan diri ke dalam sistem dagang besar. Aku kenal dia, kata Haji Agus Salim. Dia adalah seorang self-made man, penuh inisiatif, kuat bertindak, berhasil membangun sesuatu dari yang tiada. Bermula dengan tidak mempunyai modal, ia sanggup mengangkat dirinya menjadi kapitalis besar. Sayang, tenaga dan kemauannya yang begitu kuat ditujukan ke jurusan dagang. Sebaiknya ia bergerak dalam bidang industri. Tetapi, kita harus mengerti bahwa dengan tidak mempunyai modal, ia tidak dapat bermula dengan industri. Energi dan kemauan ada padanya, tetapi masyarakat kita tidak mempunyai kapital. Sebab itu dia berusaha giat untuk membangun dirinya sendiri menjadi orang yang berada, orang yang terpandang. Tetapi, sungguh pun dia seorang kapitalis, mementingkan diri sendiri, dia mempunyai rasa sosial yang besar. Orang miskin dan melarat yang minta tolong kepadanya, tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Bantuannya kepada pembangunan masjid-masjid tidak sedikit. Yang pula ada padanya ialah bahwa ia tetap hidup sederhana. Tetapi, betapapun baiknya bagi dia, kapitalisme jangan kita bantu. Sedapat-dapatnya kita tolong menghancurkannya. Kapitalisme lah yang menjadi dasar penjajahan Belanda di sini. Sebab itu, kata Haji Agus Salim seterusnya, aku ikut bergerak dalam gerakan Serikat Kerja, selain aktif dalam gerakan Serikat Islam. Serikat Islam pada permulaannya hanya memandang pada massa, rakyat yang banyak, dan mengabaikan organisasi Serikat Kerja. Kalau tidak, organisasi Serikat Kerja nanti dikuasai oleh kaum komunis yang sekarang masih bersarang dalam Serikat Islam. Juga dalam Serikat Islam mereka sudah mengorek-ngorek dan mencoba membentuk Serikat Islam Merah. Ini mesti dicegah. Lalu Amir menyela uraian itu dengan pertanyaan, bagaimana menyesuaikan kapitalisme dengan Islam? Sebab sosialisme yang didirikan Karl Marx bersifat materialisme, anti Tuhan. Haji Agus Salim menjawab, Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhan mengembangkan Islam di atas dunia ini sudah 12 abad lebih dahulu dari Karl Marx mengajarkan sosialisme. Perkataan sosialisme baru di dalam abad ke-19. Sosialisme Marx anti Tuhan. Tetapi, tujuan yang hendak dicapai masyarakat yang berdasarkan sama rasa dan sama rata, yang bebas dari kemiskinan, sudah lebih dahulu dibentangkan di dalam Islam, agama Allah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umat manusia. Sayangnya, ulama-ulama kita hanya mengatakan segi ibadat dan fikih, dan melupakan segi kemasyarakatan itu daripada Islam. Mengajarkan segi kemasyarakatan itu ialah juga perintah Allah dalam Al-Quran. Dari ulama-ulama kita didikan langgar yang pengetahuannya berat sebelah. Tidak dapat diharapkan bahwa mereka akan sanggup menelaah segi kemasyarakatan itu dalam Islam. Inilah jawaban bagi kaum intelektual Islam yang mempelajari ilmu sosial. Cokro Aminoto sudah mulai memperingatkan kepada umat Islam segi sosialisme dalam Islam. Aku akan membantu dia dengan sekuat-kuat tenagaku. Atas pertanyaan Amir apakah keyakinan sosialisme itu didapatnya di Mekah waktu mempelajari Islam, Haji Agus Salim menjawab bahwa paham sosialisme diperolehnya pertama kali dari gurunya yang mengajarkan ekonomi di GBS Salemba. Guru itu seorang sosial demokrat. Waktu Salim pergi ke Jeddah dalam tahun 1906, ia telah mempunyai keyakinan sosialisme. Islam yang dipelajarinya di sana agak mendalam memperkuat keyakinannya kepada sosialisme. Islam adalah sosialisme yang diperintahkan Allah. Ajaran Marx untuk mempelajari sosialisme lain coraknya. Ajaran itu menyesatkan orang Islam, tetapi yang ditujunya sudah 12 abad lebih dahulu tertanam di dalam Islam.
Uraian Haji Agus Salim itu memperkuat keyakinanku kepada sosialisme yang sudah mulai bersarang dalam jiwaku. Aku berniat dalam hati akan mencoba kelak menyelami dasar-dasar sosialisme itu dari ajaran Islam. Di waktu itu sulit rasanya sebab belum ada salinan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Lama rasanya kami bercakap-cakap dengan Haji Agus Salim. Waktu kami pulang dari rumahnya, waktu sudah lewat pukul 22. Aku merasa gembira bertemu pada malam itu dengan dia. Ada kata-katanya yang menimbulkan tantangan dalam hati, tetapi belum berani mendebat. Ada pula pendapatnya yang memperkuat pendirian kami menuju kepada satu jurusan. Selain dari yang disebutkannya tadi, ada ucapan Haji Agus Salim yang penting pada malam itu. Ia tajam mengkritik tabiat kaum terpelajar yang bergantung di awang-awang, karena didikan barat tidak pernah dimiliki. Ia mengkritik gerakan pemuda yang hidup terkurung dalam ide kedaerahan, kepulauan masing-masing, dan lupa akan tanah airnya yang sebenarnya, yaitu Hindia. Kita harus melenyapkan Belandanya, tinggal Hindianya bagi kita.